Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema begini ya. 5 hal mustahil bagi Allah. Loh Pak, bagi Allah kan tidak ada yang mustahil Pak. Iya, ayat Alkitab bagi Allah tidak ada yang mustahil, betul. Nah ini ada 5 hal yang mustahil bagi Allah. Maksudnya gimana Pak? Nomor 1 ya, 5 hal yang mustahil bagi Allah. Nomor 1, Allah menurunkan 2 agama di bumi. Mustahil. Satu Allah menurunkan 2 agama. Mustahil itu ya. Jadi Allah yang benar ya, Yesus Kristus itu hanya menurunkan 1 agama di jagat raya ini, yaitu agama Yahudi ya. Itu bisa kita trace ya, kita lacak dari Roma 5 ayat 11, 12, 13 ya. Bagaimana Paulus menjelaskan tahapan-tahapan ya, dulu manusia disebut orang percaya, lalu orang beragama ya. Di situ sangat jelas ya. Jadi Allah yang benar mustahil menurunkan 2 atau lebih agama di bumi ini. Jadi Allah yang benar pasti hanya menurunkan 1 agama, yaitu agama Yahudi. Cuman agama Yahudi ini sekarang sudah almarhum ya, karena Allahnya agama Yahudi yaitu Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14. Allahnya sudah dibentuk jadi manusia. Lalu yang sebagai aturan-aturan agamawi yang disebut Taurat sudah batal. Efesus 2 ayat 15. Jadi tiang-tiang penyangga agama Yahudi sudah tidak ada ya. Akhirnya runtuhlah agama Yahudi ya. Sejak Yesus lahir maka sudah tidak ada agama Yahudi ya. Lalu Yesus berkata, kalian yang masih ngotot beragama Yahudi, kalian disebut ular beludak ya. Yang masih ngotot juga disebut jemaah iblis ya. Oke. Jadi yang pertama apa? Sesuatu yang mustahil bagi Allah, Allah menurunkan 2 atau lebih agama ya. Allah hanya menurunkan 1 agama yaitu Yahudi. Kedua, yang mustahil bagi Allah adalah Allah menurunkan lebih dari 1 kitab suci. Ya bener Pak ya. Makanya Alkitab menulis satu-satunya kitab suci itu hanya Alkitab ya. Di dalam Wahyu 20 ayat 12 dibuka semua kitab ya. Ya, tidak pakai suci. Satu-satunya kitab suci itu Lukas 24 ayat 44 dan 45. Ya. Ya, jadi satu-satunya kitab suci di jagat raya itu adalah Alkitab. Diturunkan oleh Allah yang satu. Ya. Ya. Jadi yang kedua adalah mustahil Allah yang satu menurunkan lebih dari 2 kitab suci di jagat raya ini. Ya. Kemudian yang ketiga, hal yang mustahil bagi Allah adalah Allah itu bisa berhenti di tengah jalan. Itu mustahil. Allah kok berhenti di tengah jalan ya. Ya, Yahweh misalnya. Yahweh itu hanya sebutan untuk Allah dari sejak Adam ya, sejak Kejadian 2 ayat 4 sampai nanti Maleaki 4 ayat 5 ya. Udah habis itu di Perjanjian Baru tidak ada sebutan Yahweh ya. Ya, kemudian Bapa misalnya, Bapa sebagai panggilan untuk Allah itu hanya ada di Bapa kami maksudnya ya. Di Yesaya 63 ayat 16 sampai nanti Matius 6 ayat 9. Bapa kami. Habis itu udah nggak ada panggilan terhadap Bapa kami itu. Jadi Allah itu mustahil kalau berhenti di tengah jalan. Jadi Allah yang abadi selamanya siapa? Yesus Kristus. Dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Semua pendeta dan romo di luar sana tidak tahu bahwa nama Allah adalah Yesus Kristus dari sejak sebelum segala abad. Nah, ini yang mereka tidak tahu di situ ya. Mereka tidak tahu itu ya. Mereka taunya pokoknya
Nama Allah itu ya Bapa aja. Bapa kan bukan nama. Enggak mau pusing, pokoknya yang disembah itu Bapa gitu ya. Itu para pendeta dan romo di luar sana. Jadi hal ketiga adalah mustahil Allah itu berhenti tengah jalan. Jadi Allah yang benar siapa dong? Yang abadi selamanya, Yesus Kristus. Allah itu punya nama diri. Ya. Terus yang keempat, mustahil Allah menciptakan dua bumi di jagat raya. Buminya ada dua ya, atau lebih ya. Kan masing-masing punya Allah, masing-masing agama ya. Masing-masing agama punya Allah, semua mengklaim pencipta langit bumi. Lah buminya kan cuma satu. Ya. Buminya cuma satu, diklaim oleh banyak Allah, banyak agama. Ya, berarti gimana? Mustahil Allah menciptakan Allah yang satu menciptakan bumi lebih dari satu, mustahil. Bumi bulat ini ya. Yang kelima adalah mustahil Allah membuat jalan ke surga lebih dari satu. Ya tidak mungkin ya toh. Jalan ke surga itu kalau Kristen kan iman pada Kristus. Kalau keyakinan lain tidak harus iman pada Kristus, nanti bisa masuk surga juga. Nggak ada kayak gitu ya. Allah itu pasti membuat jalan masuk surga cuma satu. Lalu Allah keyakinan lain, di tempat kami jalan masuk surga itu lewat yang namanya perbuatan baik. Gitu. Iman nggak penting, yang penting perbuatan baik, nanti pahala sama dosa menang mana, kalau menang pahala ya masuk surga gitu ya. Tidak mungkin Allah itu membuat jalan masuk surga lebih dari satu, nggak mungkin. Ya, udah 5 aja ya. Yang lainnya nggak perlulah, 5 hal aja ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin kita simpulkan bahwa Allah di jagat raya ini ya cuma satu. Allah ini harus dari sebelum segala sesuatu ada, di yang awal ya. Kolose 1 ayat 17, sebelum dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Itu yang disebut yang awal ya. Yang awal ini harus sang pencipta ya. Jadi bayangin kalau Allah itu tidak berawal. Ya. Allah kok tidak berawal ya, berarti bukan sang pencipta. Yang akhir itu artinya disembah di surga. Ya. Ya, ketika langit bumi ini sudah lenyap, sudah kiamat, disembah di surga itu siapa? Allah. Dialah Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus bergelar Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Juga Allah tidak mungkin ya menurunkan 2 kitab suci, nggak mungkin ya. Berarti ada yang kitab suci, ada yang bukan kitab suci, betul. Alkitab dengan very clear menulis ada yang ditulis kitab suci, ada yang kitab doang nggak pakai suci. Ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tidak mungkin bahwa Allah itu 2 jalan surga itu tidak mungkin. Jadi jalan surga ya pasti cuma satu, tidak mungkin Allah yang ini bilang cara masuk surga pakai iman, satu lagi bilang pakai perbuatan, ya nggak mungkin ya. Demikian ya Bapak Ibu Saudara, very clear ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.